Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semua? Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita semua diberikan Allah kesehatan, ya, kekuatan dan juga motivasi yang tinggi di dalam mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang keragaman etnik dan budaya. Minggu lalu kita mempelajari tentang dinamika penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk. Nah, baiklah. Hari ini kita belajar tentang keragaman budaya, suku bangsa atau etnik. Suku bangsa sering disebut etnik. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terkait oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri baik dalam aspek sosial atau budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat kurang lebih 1128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia mempunyai berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia. Misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam hasil karya, sehingga daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang pakaian adat, ada kesenian daerah, ada senjata tradisional daerah. Nah, kita lanjutkan di sini tentang budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai budi dan akal manusia, atau bentuk lain dari budaya adalah kultur. Budaya suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, perkakas, pakaian, dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup yang menyeluruh, bersifat kompleks, banyak kegiatan sosial manusia. Nah, Indonesia adalah negara dengan kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya. Karena Indonesia adalah terdiri dari berbagai macam pulau. Nah, sehingga dengan kepulauan ini dengan keragaman budaya, maksudnya banyak ya, berbagai macam budaya mulai dari ras, suku bangsa, agama, kepercayaan, bahasa daerah, dan masih banyak lagi sehingga Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman budaya tersebut didukung oleh wilayah negara Indonesia yang terpisah wilayah-wilayahnya oleh lautan dan persebaran suku yang ada di Indonesia berdasarkan faktor geografis, perdagangan laut yang mengakibatkan beberapa perbedaan antar suku bangsa dari satu daerah ke daerah lain. Contohnya keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Misalnya salah satu budaya melukis tubuh di Mentawai, Sumatera Barat. Ada lagi budaya tindak sebagai tanda kedewasaan. Nah, setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya dapat diketahui melalui bentuk-bentuk rumah adat, pakaian adat daerah, tarian adat daerah, dan senjata tradisional.
Nah, di sini bentuk-bentuk keragaman budaya. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat itu ada 34 provinsi semua ada ya. Nah, ini sebagian ya. Nanti kita cari lagi yang lain. Nama daerah Nanggro, Aceh, Darussalam. Nama rumah adatnya adalah Krong Bade. Yogyakarta ada rumah Joglo. Sumatera Barat ada rumah Gadang. Bali ada rumah adat Gapura Candi Bentar. Papua ada rumah adat Honai. Sulawesi Utara ada rumah adat Istana Buton. Kalimantan Timur rumah adat Lamen. Kalimantan Selatan rumah adatnya Banjar atau Betang. Nusa Tenggara Timur ada Musalaki, dan Kalimantan Tengah ada Betang, dan Papua ada Honai ya, 2 kali Papua. Nah, ini adalah contoh ya beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, di Kalimantan Timur rumah adatnya kita bisa melihat rumah adat yang ada di Lamin Indah, itu adalah rumah adat Kalimantan Timur. Nah, yang selanjutnya etnik budaya, selain ada rumah adat, di sini ada pakaian adat. Misalnya di Nanggro Aceh ada ule balang, Sumatera Utara ada ulos, Sumatera Barat ada bundo kanduang, Sumatera Selatan ada aesan gede, Riau ada kurung cekak musang kebaya labo, Kepulauan Riau ada teluk belanga, Jambi ada Melayu Jambi, Bangka Belitung pakaian adatnya adalah paksian, Bengkulu ada Melayu, Lampung ada tulang bawang, DKI Jakarta pakaian adatnya adalah pakaian adat Betawi, Banten ada pangsi, Jawa Barat kebaya Sunda, Jawa Tengah kebaya Jawa, Jawa Timur pesaan, Daerah Istimewa Yogyakarta Kesatrian Ageng, Bali ada safari dan kebaya, Nusa Tenggara Barat ada pria pegon atau wanita lambung, Nusa Tenggara Timur baju adat suku Rote, ada sabu, ada helong, ada dawan, Kalimantan Barat ada king baba dan king bibinge, Kalimantan Tengah ada upak nyamung, Kalimantan Selatan ada bagaja, gamuling, baular lulut, Kalimantan Utara ada ta'a dan sapai sapak, Kalimantan Timur ada kustin, Sulawesi Barat ada lipa sakti mandar, Sulawesi Tengah ada ngembe, Sulawesi Utara adalah kutepu, Sulawesi Tenggara kinawo, Sulawesi Selatan ada bodo, yaitu baju bodo ya kalau kita pernah mendengarnya, Gorontalo ada biliu dan makuta, Maluku ada cele, Maluku Utara ada Manteren Lamo, Papua Barat ada ewet, dan Papua ada namanya koteka. Nah, selain pakaian adat, etnik budaya di sini dari keragamannya adalah ada tarian. Setiap daerah di Indonesia mempunyai tarian ya. Jadi ada 34 provinsi ya, semua punya tarian daerah. Misalnya contohnya ini ya, Nanggro Aceh Darussalam ada tari saman, Sulawesi Utara tari balose, Sumatera Selatan ada tari tanggai, Sumatera Barat ada tari piring, Riau ada tari makan sirih, Kepulauan Riau ada tari japen, Bangka Belitung ada tari campak, Bengkulu tari adon, Lampung tari melinting, DKI Jakarta tari topeng ya. Banten di sini ada tari rapak beduk. Daerah Istimewa Yogyakarta ada tari serimpi, Jawa Barat ada tari jaipong, Jawa Tengah ada tari bedaya, Jawa Timur ada tari remo ya. Di Bali ada tari pendet, di Jambi ada tari inai, NTB ada tari sere, NTT ada tari gareng lameng, Kalimantan Barat ada tari monong atau manang, Kalimantan Tengah ada tari tambun, Kalimantan Selatan ada tari baksa kembang, Kalimantan Timur ada
tari gong. Kalimantan Utara ada tari radap rahayu. Sulawesi Utara ada tari mengket. Sulawesi Barat ada tari patudu. Sulawesi Tengah ada tari demo. Sulawesi Tenggara tari lulo alu. Sulawesi Selatan tari pakarena. Gorontalo ada tari dana-dana. Maluku ada tari lenso. Maluku Utara ada tari perang. Papua Barat tari perang Papua. Papua ada tari selamat datang. Nah, selain yang ada di sini, tentunya setiap daerah juga tidak hanya punya satu, ada yang punya 2 tarian atau 3 tarian ya. Nanti kita mencari lagi. Nah, selain tarian daerah, nah di sini ada senjata daerah ya. Setiap daerah juga punya senjata. Nah, misalnya di Nanggru Aceh, Darussalam ada senjatanya namanya rencong. Sulawesi Sumatera Utara ada pisau, gajah domba. Sumatera Selatan ada senjata tradisionalnya. Sumatera Barat karih. Riau ada pedang jenawi. Kepulauan Riau senjatanya namanya badik tumbuk lado. Bangka Belitung ada siwar panjang. Bengkulu ada senjata tradisional. Lampung ada terapang. DKI Jakarta ada golok. Banten golok ciomas. Daerah Istimewa Yogyakarta ada senjata tradisional. Jawa Barat ada kujang. Jawa Tengah ada senjata tradisional. Jawa Timur ada celurit. Bali ada senjata tradisional, NTB ada tulup, NTT ada sundu, Kalimantan Barat ada dohong, Kalimantan Tengah ada mandau, Kalimantan Selatan senjata tradisional, Kalimantan Timur ini juga mandau, Kalimantan Utara senjata tradisional, pedang barasangi. Sulawesi Barat ada badik, Sulawesi Tengah pasatimpo, Sulawesi Tenggara ada senjata tradisional, Sulawesi Selatan juga senjata tradisional, Gorontalo ada wamilo, Maluku ada kalawai, Maluku Utara ada perang salawaku, Papua Barat ada pisau belati. Nah, ini semua adalah contoh ya, jadi contoh berbagai macam keragaman budaya. Jadi semua ini yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan itu pun akan selalu ada pada siapapun sebagai manusia warga negara Indonesia ya. Jadi akan mengetahui semua bentuk-bentuk keragaman budaya ini. Misalnya kalau kita ke Jogja misalnya, oh di sana ada rumah adatnya yang namanya rumah joglo. Di Kalimantan Timur di sini adalah ada yang namanya rumah adat Lamin. Jadi kalau kita setiap ke daerah pasti kita bisa melihat ya bentuk-bentuk keragaman budaya, contohnya rumah adat tadi ya, atau di museum. Nah, di museum kita bisa melihat contoh-contoh rumah adat seluruh Indonesia, seluruh wilayah Indonesia ya, semua daerah ada, kita bisa. Nah, sekarang kita melihat bahan-bahan pelajaran ini tidak hanya dari guru aja atau dari buku ya, misalnya kita bisa download, mau mencari apa saja ada ya, jadi belajarnya sumbernya bukan hanya dari buku ya. Nah, jadi terus ada yang namanya pakaian adat. Pakaian adat ini bisa juga kita lihat pada acara-acara pernikahan misalnya ya. Nah, itu kita bisa pakai pakaian adat dalam manten misalnya. Tapi ada juga manten yang pakai baju modern, berarti bukan pakaian adat ya. Misalnya kalau di daerah Jawa ya, misalnya ada kebaya.
Oh, mau pakai baju adat Jawa ya, namanya kebaya ya. Mau pakai baju adat Sulawesi Selatan tuh kan kita sering ya mendengar ada baju bodo gitu ya. Nah, itu adalah pakaian-pakaian adat yang bisa dipakai acara apa saja, misalnya 17 Agustus dengan menampilkan berbagai macam atau pakaian daerah seluruh Indonesia gitu ya. Nah, biasanya di sekolah-sekolah di SMP misalnya ya kita acara 17-an ya. Nah, karena ini Covid jadi tidak ada acara itu. Itu juga ada misalnya lomba pakaian apa namanya dengan pakaian adat, lomba busana misalnya ya, atau upacara dengan memakai pakaian-pakaian adat itu ya. Nah, mungkin untuk penjelasan materi tentang etnik budaya hanya sampai di sini. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Dari Muhammad Suki, Waalaikumsalam. Indonesia ini terdiri atas beberapa pulau? Jumlah pulau. Berapa pulau, Bu? Ya, kurang lebih ada 17.000 ya untuk sekarang. Kalau ini tahun 2010, ini 10 tahun lalu. Nah, sekarang sudah kurang lebih ada 16 lebih ya, kurang lebih 17.000 ya. Masih ada lagi? Pernikahan adat, ya, itu adalah keragaman budaya. Jadi setiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda ya. Nah, mulai dari misalnya pernikahan, ada pernikahan saja akan berbeda caranya. Misalnya di Kalimantan Timur ya. Begitu juga baju pengantinnya di Jawa, misalnya di Kalimantan Timur, misalnya kalau di Jawa ada namanya kebaya ya, itu yang apa namanya pakaian-pakaian adat ya yang tradisional. Nah, ada yang enggak terdaftar misalnya ya di daftar pakaian adat. Nah, itu namanya pakaian-pakaian modern. Bu, saya mau tanya, tari di Kalimantan Timur itu ada berapa ya? Ada banyak ya, di antaranya ada di Kalimantan Timur ya, ada tari gong, ada jepen ya. Ya. Tari Dayak juga ada. Jadi kalau di Kalimantan Timur ini ada beberapa suku ya, itu semua punya tarian daerah. Misalnya dari Dayak ada, dari Jawa misalnya yang ada di sini ya. Terus dari Kutai juga ada ya. Nah, nanti kalau sudah masuk sekolah nanti akan ada pelajaran tari daerah ya. Itu nanti akan dipraktekkan oleh guru seni budaya. Waalaikumsalam. Baju adat dipakai saat perang betulan atau perang mainan gitu ya. Ya tentunya kalau perang ya enggak pakai baju adat ya, ada bajunya sendiri. Yang penting langkahnya bisa
tidak terganggu gitu ya, bisa cepat. Apa yang dimaksud suku bangsa? Suku bangsa adalah etnik. Ya, di situ tadi yang pertama tadi ya. Nah, suku bangsa disebut juga etnik. Apakah alat musik juga termasuk sebagai keberagaman? Ya, alat musik adalah sebagai keberagaman Indonesia karena Indonesia terdiri dari banyak suku. Setiap suku punya alat musik. Jika ada orang yang meninggal dan dikubur secara adat, apakah itu keragaman budaya? Iya bisa. Itu juga keragaman budaya. Karena budaya ini adalah kebiasaan atau bisa juga hasil karya, terus kebiasaan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah senjata tradisional wajib dimiliki semua orang? Nggak wajib ya, tapi bisa saja. Misalnya di Kalimantan Timur ya, kadang-kadang dijual kok bagus untuk hiasan gitu ya, souvenir gitu ya. Jadi kalau misalnya orang luar, orang dari Jawa, dari Jakarta ke Kalimantan Timur, nah pasti cari yang ada di Kalimantan Timur ini apa? Oh, batik ya, batik Kalimantan Timur itu adalah hasil karya ya, hasil karya dari keragaman budaya. Ada cari misalnya mandau gitu ya. Terus yang manik-manik bisa berbentuk apa saja, itu adalah budaya atau hasil karya masyarakat. Iya. Apakah ngaben termasuk budaya Indonesia? Iya, ngaben ini adalah budaya dari adat istiadat ya, dari Bali ya. Ya. Boleh aja dipakai kalau memang tahan pakai ya, misalnya baju Kalimantan Timur itu kan yang namanya ada baju Dayak kan tebal, ada manik-maniknya gitu ya. Kalau memang mau ya dipakai, tapi sebenarnya adalah untuk acara-acara ya. Untuk acara-acara tertentu, bisa untuk misalnya manten ataupun untuk lomba-lomba pakaian adat daerah. Misalnya tarian daerah dengan memakai pakaian adat daerah ya. Masih ada? Etnik itu apa suku? Nah, etnik itu adalah suku bangsa. Istilah bahasa Inggris ya, jadi suku bangsa atau etnik. Ya. Kenapa itu? Kan itu karena sebenarnya itu adalah Pun alasannya juga serumpun mungkin ya. Serumpun. Misalnya ada orang Indonesia yang lama di Malaysia misalnya ya. Nah, tentunya orang Indonesia ini juga punya tarian daerah karena sering di sana ya, sehingga itu adalah milik mereka. Nah, karena kita serumpun ya, Melayu hampir sama. Masih ada lagi? Kasih nama ya. Untuk bahasa daerah berarti ya.
Oh ya, yang iya, jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa yang mungkin yang umum, yang mudah. Misalnya ada bahasa Jawa, mungkin mudah dipelajari ya. Bahasa Jawa, misalnya di Kalimantan Timur ini ada orang Jawa, ada orang Batak, ada di suatu lingkungan terdiri dari berbagai macam suku gitu ya. Nah, bahasa Jawa ini mudah dipelajari gitu ya. Kalau misalnya dulu pernah ada di Kalimantan Timur ini ada pelajaran bahasa Kutai misalnya ya. Nah, karena penduduknya atau misalnya setiap sekolah di situ adalah berbagai macam suku ya. Misalnya di SMP 1 ini bukan orang Kutai aja, bukan orang Jawa aja, bukan orang Batak aja gitu ya. Nah, jadi untuk mempelajari bahasa mungkin kadang-kadang ada yang susah misalnya ya, susah logatnya, susah menyebutnya gitu ya, sehingga beberapa waktu lalu ya, sudah lama, sehingga bahasa daerah yang dipakai di Kalimantan Timur ini nggak jadi ya, nggak ada. Loh, kita sebagai manusia ya, otomatis sudah kita suku apa, karena kita dilahirkan di mana, kita bertempat tinggal di mana. Misalnya Bulis ya, karena Bulis ini lahir di Jawa Timur ya. Nah, otomatis Bulis adalah sukunya suku Jawa. Terus apa lagi tadi? Suku. Nah, agama kan tentunya itu adalah pedoman hidup manusia ya. Jadi semua punya agama. Sudah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan kita ulangan harian IPS sampai pembahasan suku bangsa dan etnik ini ya, sampai keberagaman, mulai dari ruang ya, mulai dari ruang, mulai dari letak, mulai dari dinamika, mulai dari sumber daya alam ya. Nah, mungkin hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah diberikan kesehatan dan kekuatan ya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.